Bismillah, alhamdulillahirrahmanirrahim, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Barengan sama Novo di sini, tipis dan juga ringan. Itu dia yang mewakili laptop-laptop yang ada di Computex 2025. Apa aja laptopnya dan apakah akan masuk Indo? Yuk coba kita cek bareng-bareng sambil kita boot tour juga kali ya. Beberapa hal yang gue temukan menarik di Computex 2025 kali ini. Yang pertama gue pengen ngebawa lo untuk melihat laptop dari Acer ini. Ini adalah Acer X14. Seperti yang lo lihat saat ini, dia ini bukan yang paling ringan di kelasannya, tapi ini double laptop yang udah menggunakan up to Intel Core Ultra 9 prosesor dan juga udah punya RTX 5070. Laptop ini hanya bermain di berat sekitaran 1,6 kg aja. Secara layarnya, laptop ini udah menggunakan OLED dan juga yang paling seru sebenarnya hadir di bagian trackpad. Kalau kita lihat trackpad dari laptop ini besar dan ada tujuannya ya, karena dia ini bisa diakses menggunakan stylus. Kita coba cek deh, kita buka aplikasi Paint. Nah, kalau lo lihat, Paint ini udah punya akses untuk bisa nulis. Jadi kalau misalkan emang suatu waktu lo perlu untuk nulis-nulis langsung dan lebih presisi, bisa nih nanti menggunakan Pen ini di area trackpadnya. Tapi buat gue yang paling menarik sebenarnya adalah di bagian powernya, CPU dan juga GPU-nya sih. Karena penasaran kalau misalnya emang laptop ini hadir ke Indonesia, terus dipakai full ngedit, nantinya akan seperti apa. Tapi kalau pengen lebih ringan lagi, sebenarnya ada ini, Acer Swift Edge 14 AI. Dengan bobot ini keterlaluan ya, dia di bawah 1 kilo, jadi seenteng itu. Tetap hadir dengan layar yang udah menggunakan OLED, tapi bedanya dia udah punya Corning Gorilla Matte Pro Glass. Jadi kalau lo lihat terkena pantulan cahaya, dia tuh cahayanya dim ya, nggak yang terus jadi ganggu atau gimana-gimana. Walaupun tidak menggunakan discrete GPU ya, tapi lo bisa ngeliat dia tetap masih menggunakan Intel Core Ultra 9, jadi sama powerfulnya. Bahkan kalau lo lihat ke bagian detail di sini, iya, up to 32 GB untuk memorinya LPDDR5X ya. Emang sih bukan yang paling gede, tapi kalau untuk ngetik-ngetik ini mah udah lebih dari cukup ya. Apalagi kalau cuman modelan ngedit-ngedit pakai CapCut. Gak ketinggalan, Acer juga pengen pamer dia bakal datang dengan next gen prosesornya Intel yaitu Panther Lake. So there you go. Kalau lo emang tertarik sama yang ini, ditunggu aja. Tapi ya patut jadi perhatian emang untuk Acer di 2025 ini kalau emang barang-barang ini nantinya bakal masuk ke Indonesia. Jadi nggak cuman yang enteng tapi buat hari-harian aja, tapi yang powerfulnya juga kalau misalnya dibawa benar, it's gonna be an interesting device. Dari sisi gaming ya, Acer juga hadir ya dengan Predator Triton 14 AI, di mana lagi-lagi dia mengandalkan up to Intel Core Ultra 9 prosesor dan RTX 5070 untuk GPU-nya. Sementara yang lebih powernya dari jajaran Helios juga hadir up to 5070 untuk GPU-nya, up to Intel Ultra Core 9, sama-sama 32 GB dan juga 2 TB, tapi diklaim dia akan lebih oke untuk bagian heat manajemennya. Nah, lepas dari Acer, kita mampir ke booth-nya ROG karena banyak banget line up dari ROG yang mau dibawa masuk ke Indonesia itu di bulan depan. Kita mulai dari yang paling powerful yaitu Strix Scar. Ada dua tipe, ada yang 16 dan juga ada yang, nah itu dia, ada yang 18. Asus ini gaspolnya keterlaluan karena baik yang 16 ataupun 18, dia ini akan diperkuat up to Intel Core Ultra 9 prosesor, TDP-nya up to 80 watt, dan udah pakai Nvidia GeForce RTX up to 5090 dengan TGP 175 watt. Tega banget, nggak berhenti di sana, belum puas nih, digas lagi. RAM-nya bisa digas sampai 64 GB dengan storage up to 4 TB. Untuk layarnya udah pakai mini LED 2.5K 240 Hz. Dan nggak ketinggalan di bagian belakangnya tentu udah ada Anime Matrix. Seperti yang lihat saat ini, untuk Anime Matrix-nya dia lagi jalan sekarang, ada tulisannya Computex. Oke lah. Untuk varian Strix less powerful-nya, itu lo bisa ngeliat ROG Strix G16. Walaupun dibilang less powerful, tapi bukan berarti powernya nggak ada. Dia ini up to Ultra 9 prosesor, Intel Core Ultra 9 prosesor juga tetap sama, TDP-nya 80 watt. Tapi emang untuk GPU-nya, dia ini mentok di 50-80 aja, nggak sampai dengan 50-90. Cuman ya masih tetap juga gitu kan. Dengan TGP up to 175 juga, jadi ya oke. Mostly buat kita yang nggak pro-pro player amat, buat gue kali maksudnya ya. Mungkin yang varian ini masih nggak apa-apa. Cuman jujur aja, kalau misalnya gue seorang creator, untuk varian Strix ini mau yang Scar ataupun yang Strix biasa, menurut gue agak terlalu berat. Gue lebih tertarik dengan yang varian yang ini nih, yang di sebelah sini.
Nah, ini dia ya, kalau buat gue yang menarik, ROG Zephyrus G14. Udah bisa AMD Ryzen AI 9, jadi sama powernya. Dan juga udah pakai GeForce RTX 5080. Itu sih kalau buat gue yang menarik ya. 14 inci dengan bobot 1,5 kg aja. Jadi kalau misalnya pengen lo bawa kemana-mana, yang satu ini itu ganteng dan juga enak gitu. Cooling sistemnya masih bisa kejaga dengan baik. Ada dua pilihan warna, ada yang putih atau silver, terus juga ada yang hitam. Kalau favorit gue tentu yang ini. Terus look juga untuk dari bagian belakangnya masih ganteng-gantengnya lah ya, karena ada aksen LED-nya. Jadi cakep. Nah, tinggal sekarang uangnya ada apa enggak. Tapi tentunya kita juga nggak boleh ngelupain Asus aja, nggak boleh lini gamingnya aja. Ada yang menarik di belakang gue ini, ada ZenBook A14 namanya. Dia ini ringan, saking ringannya kalau lihat di sini ada timbangan, dia bahkan dibandingin dengan dua keping pion catur aja masih lebih berat sih, dua keping pion catur ya. Tapi tentu Asus ZenBook A14 ini nggak cuman perkara enteng-entengan aja ya. Kita kalau ngelihat ke about system PC, lo akan ngelihat dia ini udah menggunakan chipset Snapdragon X Elite yang gue pegang ini. Terus juga untuk storage 1 tera dan RAM-nya 32 GB. Gue nyoba untuk tes ngetik menggunakan laptop satu ini, enak sih sebenarnya ya. Jadi, there you go. Nah berikutnya, ini jadi salah satu yang menarik ya, yaitu adalah MSI Clock. Ya secara device dan bentuk juga mungkin masih sama, tapi yang menarik adalah dia jadi pertama yang menggunakan AMD Ryzen Z2 Extreme Processor. Jadi ini prosesor yang paling baru untuk handheld device. MSI juga menghadirkan nih Prestige 13 AI Plus, tapi Ukiyo-e Edition ya. Nah ini benar-benar akan sangat-sangat limited. Jadi untuk bodi bagian belakangnya sendiri ini melalui beberapa proses ya. Dan emang bodi bagian belakangnya itu persis kayak begini bentukannya. Mau lihat barang benernya itu lagi dipegang sama mas-masnya. Kalau dipegang di tangan gue sih pasti gede ya. Tapi dipegang di tangan mas ini terlihat kecil aja. Ternyata nggak cuma bagian luarnya aja ya. Bagian dalamnya juga punya personal touch tertentu. Dan juga ternyata datang dengan aksesoris yang sama menariknya. Tentu karena komputex ini adalah secara IT ya, jadi nggak cuma komputer aja atau laptop aja, banyak juga barang-barang lain sebenarnya. Contohnya adalah ini, di belakang ya ada bootnya Keychron. Sayangnya, ini lagi beres-beres mereka, jadi gue nggak bisa nunjukin keyboardnya. Tapi yang pasti satu hal yang lagi dibangga-banggain banget sama mereka itu adalah seri HE ya, K2HE lebih tepatnya. Sementara kalau dari Iconix sendiri ada dua model nih yang di Indonesia itu udah ready dan juga sangat dibanggakan ya. Yang pertama itu adalah ini Maigi 65 65 keys tentu. Ada yang warna ochre white dan yang gue pegang ini yang warna hitam. Menarik sebenarnya, cantik bentukannya. Nggak ketinggalan satu lagi adalah model ini EZ63. Nah ini dia nih yang juga sama-sama lagi dibanggain sama si Iconix. PT NMtindo udah ngebawa yang dua ini. Kita balik ke bagian laptop, gue sekarang lagi ada di bootnya Tecno. Sengaja nih, biar Tecno ngebawa laptop yang satu ini ke Indonesia ya. Itu pada dasarnya ada laptop ini. Ini namanya adalah MegaBook S14 dan yang menarik adalah dia ada opsi ini, ada dua pilihan. Yang pertama itu adalah bisa memilih yang nanti varian Intel atau juga yang varian menggunakan Snapdragon X Series. Beratnya dia cuma 899 gram, jadi emang ini enteng banget, enak banget buat dibawa kemana-mana. Nah tentu karena udah menggunakan Snapdragon X Series, udah ketakar powernya nantinya akan seperti apa ya. Jadi Tecno sepertinya untuk device yang satu ini boleh kali ya dijajal-jajal dibawa, biar kita benar-benar bisa merasakan ekosistemnya Tecno itu seperti apa. Nah di boot Tecno ini ternyata itu ada kacamata AI gitu guys, ini menarik banget ya. Dia itu konsepnya untuk saat ini emang masih terbatas fungsinya ya. Lo bisa ngebaca translation langsung, lo bisa ngambil foto. Yang paling penting adalah ternyata untuk dipakai di muka gue ini masih masuk ya bentukannya. Dan itu dia experience Computex kita di 2025 ya. Jadi terima kasih untuk teman-teman dari Jagat Review, Om Deddy yang udah lagi-lagi ngajak gue kesini main-main ya. Dan juga sambil belajar. Jadi ya, insya Allah kita ketemu lagi di Computex tahun depan. Dan penasaran sih kira-kira dari sekian banyak nih teknologi yang kita bahas, apa sih yang paling lo tunggu untuk masuk ke Indonesia di tahun 2025? Yuk, tulis di kolom komentar, gue pengen tahu. Bye!